Shalom dan selamat hari Natal untuk kita semuanya, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat dimanapun kita berada pada saat ini. Saya Mona Afrilia Sinaga, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP Lagu Boti yang melaksanakan praktik lapangan 3 Zending melalui bermisi melalui media sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan konten penguatan kita di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk kepada renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan hati kami, supaya kami mampu memahaminya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24-26. Saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah adat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, judul konten kita kali ini yaitu bersemangat menceritakan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konten kita kali ini membahas tentang Apolos, yang dimana Apolos adalah seorang terpelajar yang berasal dari kota Alexandria. Saat itu, Alexandria adalah kota yang sangat maju di bidang pendidikan. Di sana didirikan sekolah-sekolah yang terkenal, bahkan sampai universitas. Apolos belajar dengan giat di sana. Ia banyak belajar tentang kitab suci, dan dengan senang hati ia juga mengajar orang lain tentang hal itu. Apolos sangat pandai mengajar. Ia fasih berbicara. Setiap kali orang-orang mendengar Apolos mengajar, mereka mengerti dan memuji Tuhan. Dari semua pelajaran yang diajarkan Apolos, yang paling disukainya adalah pelajaran mengenai Yesus. Apolos suka bercerita mengenai Yesus. Yesus adalah orang hebat. Ia melakukan berbagai mukjizat, namun sayang, dia yang tidak berdosa itu dihukum mati oleh orang Yahudi. Sayang sekali, orang sebaik Yesus harus disalibkan, padahal ia tidak punya kesalahan apa-apa. Begitu biasanya Apolos mengajar. Apolos memang pintar dan ia tahu bahwa banyak tentang Yesus, tapi sayangnya ia belum percaya bahwa Yesus itulah Mesias, juru selamat yang ditentukan Allah untuk menebus manusia dari dosa dan maut. Apolos belum tahu tentang hal itu. Ia hanya tahu baptisan Yohanes, yakni bahwa orang harus bertobat dari dosanya dan memberikan diri dibaptis jika ia ingin selamat. Sampai suatu hari Apolos pergi ke kota Efesus. Di sana ia mengajar di rumah ibadat. Ketika Apolos mengajar, 2 orang sahabat Paulus, Priskila dan Aquila, mendengar apa yang dikatakan Apolos. Mereka berpikir bahwa Apolos perlu mengetahui jalan Allah, yakni bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang janjikan Allah. Bukan hanya umat Yahudi, ia datang untuk menyelamatkan semua orang dari segala bangsa yang ada di dunia ini. Asal mereka mau percaya kepada Yesus, mereka pasti diselamatkan. Itulah sebabnya Priskila dan Aquila mengundang Apolos ke rumah. Di sana mereka menceritakan mengenai jalan Allah itu. Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Apolos pun percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Hatinya dipenuhi dengan sukacita, dan Apolos tambah bersemangat untuk menceritakan Yesus kepada semua orang. Dia pun menyeberang ke kota Akhaya. Sampai di sana ia pun disambut oleh murid-murid Yesus.
Ia diterima dengan baik dan di sana Apolos menjadi berkat buat jemaat karena ia fasih mengajar tentang Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mendengar cerita tentang Apolos dan menjadi judul kita adalah bersemangat menceritakan Yesus, bagaimana kita di masa sekarang? Bagaimana kita mampu menceritakan Yesus di masa pandemi COVID-19? Apakah kita mampu menceritakan Yesus saat ini? Apa yang ada di benakmu tentang Yesus? Mungkin di dalam pribadi kita masing-masing ada pendapat yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, penolong umat manusia, Raja di atas segala raja. Namun apakah kita benar-benar mengenal Dia? Jikalau kita berpikir mengenal berarti memahami karakter Yesus, memahami perintahnya, memahami aturannya, memahami apa-apa saja yang diinginkan Yesus dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita sebagai umat mampu menceritakan pribadi Yesus kepada orang lain? Bagaimana kita mampu merasakan kebaikan hidup dari Yesus? Segala yang terjadi di dalam kehidupan kita berasal dari Yesus yang menguatkan kita dalam berbagai situasi pandemi COVID saat ini. Di dalam berbagai kesulitan yang kita alami di masa pandemi COVID-19 saat ini, memang mampu mengguncang hati dan pikiran kita sebagai umat Kristen yang mampu memaknai kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita mampu menceritakan segala kepahitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, kita mampu menceritakan betapa kuatnya Yesus Kristus menolong kita agar kita dimampukan sebagai hamba-Nya dan menjadi seorang yang kuat dalam menghadapi situasi, baik dari segi ekonomi, sosial, dan spiritual yang terhambat akibat pandemi COVID-19 saat ini. Akan tetapi saudara-saudari yang terkasih, kita mampu menceritakan Yesus Kristus sebagai kekuatan dan penolong dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita kali ini. Semoga ini menjadi renungan yang bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita supaya kita mampu bersemangat menceritakan Yesus kepada orang lain. Shalom dan Tuhan memberkati.